96,2 Betul Lontop FM Radio, aktif and eksis. Hello everyone, what's up guys? Halo kaula muda, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya kan, sehat walafiat dan yang pasti tetap semangat. Yeay, senang sekali rasanya bisa kembali hadir dengan Yahya, si paling tampan yang bikin rindu kalian. Hehehe, senang sekali rasanya bisa kembali hadir dengan Yahya, si paling tampan yang bikin rindu kalian. Ready to say, menemani pendengar kita semua nih di program Baper, bahas perkuliahan. Yang tepatnya pada kali ini Yahya membawa siaran radio episode ke-9. Yeay, well. Pendengar setia, seperti biasa selama 10 menit ke depan Yahya bakal menemani pendengar setia semua nih yang lagi beraktivitas di pagi ini, atau yang baru mulai aktivitasnya, semoga berhari-harinya berjalan dengan lancar dan baik aja deh ya. Nah, Yahya sekarang mau ngucapin selamat istirahat buat kamu yang mungkin baru pulang kerja atau beraktivitas lainnya nih. Dan hati-hati buat yang masih dalam perjalanan, kalem santuy aja bro, jangan ngebut-ngebut ya, patuhi protokol aturan lalu lintas dan jangan lupa jaga kesehatan. Buat kalian yang sering beraktivitas di luar rumah, ingat selalu patuhi protokol kesehatan ya, yang pastinya tetap semangat dan stay healthy. Nah, karena corona lagi meningkat-meningkatnya, teman-teman jangan lupa waspada dan tetap siaga ya. Jangan lengah aja kendor. Nah, pendengar setia semua, don't forget sebelumnya thank you banget yang udah antusias, titip salam ya. And for your information, buat kamu yang mau tisam-tisam boleh ya, you can be via WhatsApp atau ke nomor 0808 satunya 4 kali 00632. Nanti Yahya bacain deh buat temenin kamu di pagi, siang, sore, dan malam. Hehehe. Tapi Yahya mau bacain quotes dulu ya guys. Setelah sekian lama mau bacain, tapi pending dulu nih karena tisam-tisamnya keren-keren semua. Hehe. Nah, quotes pada hari ini saya kutip dari Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ya. Menjadi mahasiswa berarti sudah tantangan baru atau sebuah tantangan baru. IPK yang tinggi akan mengantarkan kita pada panggilan wawancara. Lalu pada di ruangan wawancara, kualitas kepemimpinan, leadership, kemampuan berkomunikasi, dan analytical thinking yang akan mengantarkan kita ke masa depan atau diterimanya suatu pekerjaan. Nah, buat teman-teman selama mahasiswa, jangan lupa akademisnya diutamakan, lalu aktivis juga ya. Jadi IPI itu mengantarkan kita pada panggilan dasarnya, dan di ruang itu kita diuji leadershipnya, lalu komunikasinya. Yeay. Nah, baik pendengar kita semua dimanapun kalian berada, Yahya mau sharing-sharing nih kepada pendengar kita semua tentang pertemuan ke-9 mata kuliah produksi siaran radio yang diampu oleh dosen yang handsome banget. Tiada lain dan tiada bukan, siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Nah, di pertemuan ke-9 itu ngebahas apa sih? Nah, di pertemuan ke-9 itu ada grup 5 ya, tentang manajemen dan marketing radio. Nah, manajemen radio itu apa sih? Proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, tentunya PAOK. Ya, anggota organisasi serta penggunaan sumber daya organisasi yang lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Proses yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara lain tujuan, sasaran, dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Strategi manajemen radio, perencanaan program, produksi dan pembelian program, eksekusi program, pengawasan program. Teman-teman, tapi pas hari Kamis kemarin, Yahya alhamdulillah mendapat panggilan atau mandat dari sekretaris jurusan, yakni yang terhormat Ibu Fahma Islami MSI. Beliau mengasih mandat ke saya untuk mengikuti seminar atau suatu sosialisasi yang pada saat itu sosialisasinya keren banget. Ada sosialisasi Lembaga Sensor Film Republik Indonesia. Wow. Nah, di lembaga sensor film itu kita disosialisasikan bagaimana sih segala macam. Nah, tentunya kita diperkenalkan sama, kalian tahu nggak sih guys, saya tertakjub-takjub karena yang
apa tuh namanya, yang keynote speaker atau sambutannya itu adalah Bapak Romi. Nah, Bapak Romi ini kalian pernah nggak sih nonton bioskop tuh? Kalau ada lembaga sensor film Republik Indonesia itu yang tanda tangannya itu beliau, masya Allah. Saya tertakjub-takjub, cuman kayak pengen minta foto tuh nggak dapet terus, kasihan beliau juga sibuk kan ya, jadi ya udahlah maklum. Nah, pada saat seminar alhamdulillah saya juga diberi kesempatan dipilih untuk bertanya. Nah, pertanyaan saya itu apa sih? Nah, dari sekian banyaknya pertanyaan, terutama di kepala sekolah MTS, Kanwil Kemenak Banten, dan saya perwakilan mahasiswa. Nah, pertanyaan saya itu, kenapa sih film-film yang melanggar aturan atau film-film yang tidak ada apa gunanya, bukan gunanya ya, melanggar aturan itu, contoh lain ada pornografi, seksual segala macam, itu kenapa dibuat gitu? Sedangkan kan ada larang-larangannya gitu. Nah, kan ada OTT. OTT itu apa sih guys? OTT itu over the top. Nah, over the top itu biasanya ada pada film, Netflix, Hooks, Joox, dan lain sebagainya, WTV, dan lain sebagainya ya. Nah, itu biasanya disajikan pada layanan internet ya, di HP atau smartphone. Nah, di OTT tersebut itu kan layanan filmnya itu kan tidak ada sensor ya. Kayak semua itu bisa diakses mulai dari anak-anak dan lain sebagainya. Nah, bagaimana lembaga sensor film ini mengawasi dan mengatasi dari program ini nih? Nah, mungkin dijawab sama Bapak narasumber yang dipandu oleh moderatornya itu Pak Kajur kita, KPI, yaitu Bapak Muhibudin Esos MSI. Nah, Masya Allah seneng banget sih di sosialisasi kemarin tuh kayak ketemu orang-orang hebat, orang-orang yang di bidangnya berkompeten, orang-orang yang emang kayak beliau ini udah mahir di bidangnya lah. Dan salah satunya yang saya notice adalah ada staff atau member anggota lembaga sensor film Republik Indonesia itu salah satunya alumni UIN Banten jurusan KPI. Wow, beliau sedang alhamdulillah diberi kesempatan bekerja di sana dan ketemu lagi di Banten sama UIN Banten tentunya dengan mahasiswa-mahasiswanya. Tapi sayang sekali saya juga belum bisa bersuah foto atau mengabadikan momen. Tapi nggak apa-apa, kita punya insting atau punya akal untuk mengingatnya. Jauh lebih keren daripada suatu benda ataupun yang lainnya. Nah, lembaga sensor itu apa sih yang disensornya guys? Nah, yang disensornya itu adalah, jadi suatu film atau produser nih membuat film. Nah, dia itu sebelum ditayangin di awak media atau di khalayak, tentunya harus ke lembaga sensor film. Nah, kenapa sih motivasi lembaga sensor film ini dibuat? Karena banyak umur-umur yang bukan seharusnya ditonton, banyak umur-umur yang seharusnya layak ditonton, yang tidak layak ditonton. Nah, itu harus diawasi oleh instansi-instansi pemerintah, khususnya nih di Lembaga Sensor Film Republik Indonesia. Nah, di Lembaga Film Sensor Republik Indonesia ini ada 4 tahap. Yang pertama SU, semua umur. Terus 17 plus, di atas 17, ya kan? 13 plus, di atas 13 tahun. Nah, habis itu di atas 21 tahun, tentunya orang dewasa. Nah, ya orang tua harus mengerti dengan rating-rating di program atau kategorisasi usia ya. Nah, itu gunanya lembaga sensor film. Nah, kalian pernah dengar nggak sih kayak di TV-TV itu ada lambang R13, terus 17 plus, D, SU, itu artinya semua umur, ya kan? Nah, apa sih? Nah, jadi yang disensor itu bukan itunya ya, tapi 3 tahap kategorisasi alias 4 tahap kategorisasi SU, R13 plus, 17 plus, dan 21 plus, ya kan? Nah, lanjut di manajemen dan marketing radio. Oke, di divisi ya. Selanjutnya ada divisi dalam manajemen stasiun radio video.
Ada apa aja sih kalau kalian mau buat stasiun radio tuh ada apa aja? Nah, yang pertama ada divisi operasional, divisi produksi dan siaran, divisi program dan musik, divisi kepemimpinan teknik, dan divisi pemantauan. Nah, selanjutnya adalah job deskripsi dalam marketing radio. Di dalam job deskripsi dalam marketing radio itu adalah menyusun konsep dan strategi pemasaran tahunan bersama divisi produksi, mengkoordinir dan mengawasi dalam pelaksanaan rencana pemasaran, memproduksi atau mempromosikan dan mempresentasikan konsep dan produk atau program radio, mempromosikan dalam menjual produk radio dalam bentuk iklan, dan menyusun dan memeriksa data iklan, khususnya data siaran iklan yang menyangkut jam-jam tayang iklan. Nah, marketing radio. Sejarah manajemen radio, perusahaan radio mengerahkan lebih sedikit upaya dalam memasarkan diri mereka sendiri di pasar mereka, terutama sebelumnya tahun 1950-an. Peningkatan jumlah stasiun radio setelah tahun 1960-an membuka jalan untuk kompetisi. Pada tahun 1970-an, perusahaan radio mulai mengembangkan beberapa strategi bersaing untuk membedakan di pasar sebagai akibat dari meningkatkan jumlah stasiun radio yang menyiarkan dalam pita siaran FM. Dalam bentuk stasiun radio, 1980-an mengembangkan strategi dalam untuk memposisikan diri di pasar dan mencoba mendefinisikan kegiatan promosi mereka dalam menggunakan peningkatan dan layanan metode penelitian. Pada tahun 90-an, rekonsolidasi terjadi, peningkatan jumlah stasiun radio. Wow, begitu panjang ya. Tujuan kegiatan pemasaran di perusahaan radio adalah untuk mempertahankan yang sesudah atau sudah ada pendengar dan mendapatkan yang baru. Sebuah radio, persepsi stasiun di radio masyarakat didapatkan aktif dan dibentuk dengan promosi citra. Misalnya, format yang ditetapkan oleh siaran radio adalah citranya dan audiensinya. Target memposisikan stasiun sebagai studio atau stasiun musik dan stasiun berita. Nah, metode kegiatan pemasarannya ada on air, ada off air. On air itu kegiatan promosi dan pemasaran ini disusun oleh sisi stasiun radio sendiri. Kegiatan promosi di udara ditargetkan pada audiens yang menyetar saran, diarahkan ke pendengar mendengarkan stasiun radio yang sama lagi meningkatkan kepuasan pendengar. Nah, off air itu apa sih? Kegiatan promosi perusahaan radio yang diwujudkan dengan menggunakan media lain, dan kegiatan promosi off air ini adalah ditunjukkan kepada khalayak yang lebih luas. Nah, ada tekniknya. Teknik yang pertama itu membuat program acara yang menarik dan perbagus kualitas siaran radio. Yang kedua, membuat siaran radio penawaran ke berbagai perusahaan usaha agar mereka mau beriklan di radio. Nah, membuat promo on air yang menarik tentunya. Melakukan promosi ketika off air. Promosi jangan lupa ya guys. Nah, unsur-unsurnya itu adalah kontras, menyolok atau menyolok ya. Selanjutnya adalah availability, mudah diterima oleh pendengar, tersedia artinya. Atau yang terakhir ada reward dan treat, hadiah dan tantangan. Nah, jenis pemasar radio itu yang pertama adalah search engineering marketing atau pay per click atau search engine optimization atau social media marketing. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah tadi manajemen radio, pemasaran radio ya. Well, pendengar setia, gak keras ya, ternyata udah 10 menit berlalu. Yahya menemani pendengar setia semua nih. So, terima kasih buat pendengar semua yang udah stay tune dengerin siaran radio Yahya. Dan sekarang waktunya Yahya pamit, tapi jangan khawatir, Yahya masih tetap menemani semangat paginya pendengar setia semua nih, karena seru bingit. Oke, Yahya yang bertugas pamit undur diri dari studio frekuensi 96,2 Besulan Top FM Radio dari lantai 1 Mawar 3 nomor 15 Cikande. Tetap aktif and eksis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besulan Top FM Radio, and see you next time. Hatur tarangku kamsahamnida. Bye bye.